memutuskan gitu ya harus berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang ini kan udah aku pikirkan itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga harus berpisah secara baik-baik, dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan. Cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini, tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kecocokan dalam satu visi misinya, itu udah sering berantem atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada. Dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Mas Oki, mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga? Mencoba 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi, dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Menurut aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan deh dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udah daripada kita juga begini dan masing-masing baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak, yang mana kan anak aku juga masih kecil, yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Abizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak, karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu. Dan memang tahu sendiri lah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri. Dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga, yang akhirnya dia menggugat pertama untuk perceraian. Nanti udah selesai ya itunya Pemilu. sidangnya. Gugatannya Gugatannya udah. Gugatannya masuk di bulan November kalau nggak salah, di akhir bulan atau awal gitu ya. Dan putusan itu di bulan Desember. Jadi itu proses yang sangat cepat menurut aku, karena memang kebetulan aku juga tidak menghadiri sidang, yang dimana sidang itu ada 6 kali panggilan, dan setelah itu putusan Perstek juga baru keluar di bulan Desember itu. Kalau boleh tahu gugatannya kemana? Pengadilan mana? Pengadilan Negeri Tangerang. Dan mungkin isi putusannya apa aja teh selain mungkin resmi bercerai? Pertama putusan Perstek, kedua mengenai naskah biasa, muta dan Ida. Iya. Terus satu lagi untuk anak itu ada setiap bulan, dan memang untuk saat ini Rangga hanya mampu untuk mengcover Abizar dengan nominal 10 juta, tapi kita belum tahu nanti Abizar ke depannya kan pasti akan bertumbuh besar. Itu nanti kita akan bicarakan kembali mengenai biaya atau kebutuhan Abizar itu seperti apa, itu di luar untuk biaya sekolahnya Abizar. Ada tuntutan harta gono gininya? Kebetulan jujur aku nggak ada tuntutan harta gono gini, karena memang sebelumnya aku menikah dengan Rangga itu ada perjanjian pranikah. Jadi itu sebenarnya bukan suuzon karena aku maunya harta masing-masing, enggak. Cuman kan kita ada pranikah itu menjaga juga sih, karena kan kita nggak pernah tahu nih ke depan akan seperti apa, dari akunya dari Rangganya. Cuman itu udah keputusan terbaik, jadi tidak ada permasalahan untuk mengenai harta gono gini, nggak ada. Tadi nafkah idam dan mutahnya boleh tahu jumlahnya berapa? 15 juta Itu per 15 juta per bulan juta per bulan. gitu. Di luar apa tuh nafkah lagi Ida ya. Iya. Oh, oke. Kasih pengertian ke anaknya gimana Kak? Kenapa? Kasih pengertian ke anak. Kalau untuk saat ini kasih pengertian, kalau untuk saat ini karena Abizar juga masih kecil, jadi aku masih berusaha untuk tidak berkata yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya Abizar kayak nanya
papa kemana, kok nggak ada atau gimana lah, di rumah kan udah nggak ada Rangga. Jadi kayak aku kasih pengertian, papanya kerja. Kalau misalkan papanya kok nggak ada, nanti papa kesini. Dan aku juga nggak membatasi Rangga mau datang kapanpun ke rumah, sama anak main di rumah, mau ajak dia kemana juga boleh. Mungkin setelah putusan waktu itu teh udah ada komunikasi lagi nggak sih sama, atau emang intens komunikasi setiap hari untuk anak itu? Aku intens komunikasi alhamdulillah sama Rangga, nggak ada yang gimana-gimana. Justru kalau misalkan kayak kemarin juga ngomongin masalah anak, sekolahnya dia, tetap aja komunikasi masih biasa aja, kita nggak ada yang gimana-gimana gitu. Berarti yang keluar dari rumah siapa? Rangga. Siapa? Jadi biar anak tuh nggak terlalu ini banget ya, kayak nanya-nanya soal itu ya. Iya, itu aku sangat jaga sih ya, karena kan ya pasti ada rasa kasihan juga sama anak kan. Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti mungkin setelah dia udah mulai sedikit mengerti, aku pasti akan bilang juga yang sebenarnya. Karena kan aku juga sangat hati-hati nih. Kenapa kemarin juga aku tuh kayak masih mikir dulu, biar tenang dulu, biar nggak salah ngomong gitu loh. Karena kan aku nggak tahu nanti kedepannya Abiza bisa aja kan ngecek, atau mungkin nanti udah besar kenapa papa mamanya bercerai, kan bisa aja. Jadi harus hati-hati lah, namanya jejak didik kan udah pasti akan ada terus gitu. Anak Rangga itu udah usia berapa? 5 tahun, baru kemarin ulang tahun di tanggal 18. Alhamdulillah suara aku hari ini udah nyampe di 32.500 dan itu posisi suara kedua terbesar. Jadi nanti putusan itu di tanggal 20 Maret, sekarang lagi nunggu hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jawa Barat. Oke, tapi optimis masuk. Kalau optimis udah pasti sih harus ya. Cuman kan itu kembali pada kebijakan KPU juga dan ketua umum juga. Nah, itu kita hasilnya tunggu setelah tanggal 20 Maret ini. Apa sih apa yang kamu pengen kerjain saat menjadi wakil rakyat nanti? Ya siapa tahu kalau misalkan memang aku ada rezekinya di sana, bisa membantu untuk masyarakat Kota Tasik dan Kabupaten khususnya, karena kan itu dapil aku kan, menjembatani menjadi wakil rakyat untuk ke tingkat pemerintah Jawa Barat. Di luar komisi apapun ya saya harus siap, dan program apapun ya saya harus akan berikan kepada masyarakat di sana. Menjaga suaranya seperti apa, kan bisa dibilang kan banyak takutnya para caleg kan suaranya Ya. berkurang dan lain-lain. Iya, itu sih sangat luar biasa sekali ya, karena kan kita patokannya harus dari C1 di TPS, dari saksi. Nah itu pengawalannya luar biasa, kita harus ikutin sidang pleno kecamatannya, sidang pleno PPK-nya, terus di TPS-TPS-nya juga harus aman suaranya. Itu menurut aku memakan waktu juga sih. Setelah pemilu ternyata tuh belum selesai bener-bener gitu, apakah suaranya aman atau tidak. Ternyata justru setelah pemilu tuh suara kita tuh tetap harus dikawal sampai nanti putusan di bulan Maret ini gitu. Tapi yang lebih berat sebenarnya setelah pemilunya. Setelah pemilunya, ternyata setelah pemilu itu makin repotnya tuh karena sidang pleno tuh kita harus tetap standby saksi di setiap kecamatan gitu. Tapi nanti ngambil kemana? Ke DPRD apa? Aku di DPRD provinsi. Apa komisi? Komisi belum tahu. Kalau maunya sih ya harusnya yang sesuai lah, lihat kondisi dapil mau apapun. Tapi kalau dari background aku kayaknya masuk di sosial budaya atau pendidikan lah, karena kan kalau pengen langsung tiba-tiba di infrastruktur kan nggak bisa, harus yang benar-benar udah mengerti di situ gitu. Kita siapin berapa saksi kemarin? Kalau aku ada 1086 saksi dari 5.300 TPS di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau keseluruhan 7.300 sekian lah TPS di kota dan kabupaten. Sangat repot itu, aku hanya 20%-nya juga nggak nyampe ya untuk saksi itu, tapi alhamdulillah suara aku bisa tembus 32.000. Itu pun karena aku kondisinya juga baru di dunia politik, tapi itu pembuktian yang ternyata perjuangan aku selama turun dapil, sosialisasi, hasil suaranya ada. Tapi banyak artis yang ikut pilih kemarin menjual barang-barang yang kuat. Aku termasuk. Apa Berapa tuh sih yang modalnya kak Ah, ah. jadi caleg? Modalnya apa Ya aja modalnya, kita kalau bicara modal udah pasti besar. Cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya jual-jual, jujur aku juga sampai jual-jual. sih? Jual apa tuh? Ya jual barang lah yang pasti. Mobil atau apa? Rumah atau apa? Enggak sih, kalau misalkan sampai segitunya ya jual tas, jual emas juga. Jujur itu perjuangan aku. Ya buktinya kan karena gini, aku mikirnya yang penting aku sekarang ingin berbuat baik, ya udah apapun yang saya punya dulu untuk saat ini, bagaimanapun caranya saya bisa dapat dulu, insya Allah kan nanti juga bisa akan keganti lagi dari rezeki lainnya. Jadi aku nggak nanggung lah, udah di sini masa kita setengah-setengah sih. Apalagi aku dapat nomor urut 1 kan,
itu kan tanggung jawab yang besar buat aku. Jadi kesempatan juga, mumpung nomor 1 kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin, itu aja. Kira kayak gitu. Jadi berarti udah terima resikonya sebelum Kenapa? udah terima resikonya ya kalau Mas udah siap gitu kalau kalah, jika kalah ya, nantinya harus gitu. siap, karena kan kita bicara juga, caleg juga bukan cuma saya aja, semua punya dorongan, punya senjata masing-masing kan. Itu tinggal kembali ke kitanya siap atau enggak. Kalau misalkannya kalah ya saya sih udah siap sih, tapi saya sudah ikhlas juga. banyak yang stres. Karena banyak Percaya juga, karena ya itu kan kita bicara nominal juga bukan kecil kalau nyalek itu, tapi alhamdulillah kalau kitanya nggak ikhlas mah susah. Nah aku udah dalam tahap ikhlas, mau menang mau enggak ya udah Sampai miliaran gitu. nyampe. Artinya mau nguras tabungan Teteh juga. Akhirnya Oh, udah. Tapi kan ada juga yang berpolitik dengan konsep dengan cara yang murah teh. Nah, itu gimana sih teh, bakal dipakai juga kan sih ke depannya? kalau aku gini, kalau artis nyalek itu sebenarnya alhamdulillah karena mereka udah punya modal popularitas. Jadi sebenarnya tidak yang susah-susah amat untuk mempromosikan karena udah banyak yang tahu mungkin ya. Tapi kembali ke teknis sama tim, nah itu yang mungkin dari segi artis itu yang belum kuat. Padahal juga kan kita belajar juga di lapangan harus gimana nih supaya timnya solid, supaya sistemnya benar. Tapi balik lagi antara siap atau enggaknya untuk dorongannya itu. Tapi jujur itu kan namanya perjuangan, kita pokoknya harus ikhlas, harus maksimal juga supaya bisa dapat hasil yang baik gitu. Ngomong-ngomong politik, salah satu alasan bercerai katanya memang beda pandangan politik sama Iya. ibunya. Dan nggak gembur-gembur karena karena Teteh terjun ke politik juga nggak sih sebenarnya soal perceraian? Ya mungkin salah satunya dia, jujur. Karena menurut dia setelah saya ada di politik mungkin waktu jadi semakin berkurang. Tapi padahal aku tidak beranggapan seperti itu. Mungkin dia merasanya seperti itu. Jadi nggak ketemu tengah-tengahnya. Yang akhirnya ya mau gimana lagi kan sudah ada di sini gitu. Tapi itu bukan jadi alasan yang utama sih. Tapi menjadi salah satu ya. Dan mungkin setelah aku masuk politik, aku sih nggak ngerasa jadi korban juga sih di pernikahan aku. Ya memang udah jalannya aja lah. Toh bukan hal yang utama juga sih. Kenapa aku jadi bercerai itu bukan masalah politik juga. Ini juga buat nggak fokus juga sih. Jadi membuat nggak fokus nggak kalau misalkan dengan adanya cerai kemarin di politik itu jadi nggak fokus. Udah pasti, karena kan harus saling berpikirnya, yang ini dipikirin, yang itu dipikirin, jadi semuanya harus dalam satu pikiran tuh. Kenapa di 2024 ini gue tuh kayak jebret gitu, dapat ujian tuh yang sangat luar biasa gitu. Artinya suami itu ngelarang masuk politik atau gimana tuh? Sebenarnya dia nggak ngelarang, cuman ternyata setelah berjalannya waktu mungkin ya dia ngerasa ya seperti ini kok jadi waktunya makin berkurang, dan apa mungkin dia nggak siap di situnya aja gitu. Dan aku mungkin udah setengah juga masuk, ya akhirnya aku juga harus beneran terjun kan gitu, walaupun hasilnya juga saya belum tahu gitu. Tapi nanti kalau misalnya lolos gitu mau fokus di politik aja atau tetap Selama masih bisa di entertain, selama tidak mengganggu pekerjaan di politik nggak jadi masalah. Tuh masih banyak kan artis yang masuk ke politik, politiknya jalan, artisnya juga tetap ada. Silvi, nunggu berapa tahun akan nikah lagi? Aduh, baru juga putusan. Aku belum sih, belum kepikiran untuk saat ini. Belum kepikiran. Pertama untuk anak dulu, benerin kehidupan dulu lah, karena kan aku juga masih ada rasa mau nafas dulu lah intinya mah, nggak mau dulu cari pasangan untuk saat ini. Sekarang suka rindu nggak sama mantan? Lagi sendiri, lagi galau. Kalau rindu sama mantan mungkin ya karena papanya anak aku aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain enggak lah. Biasa aja tuh komunikasi aku sama Rangga baik, alhamdulillah. Dia juga malah nitipin sama aku begini. Ingat untuk saat ini jangan dulu punya pasangan. Lo fokus, kejar karir lo, cita-cita lo, anak lo sehat, anak lo bahagia, baru deh itu untuk saat ini gua tolong jangan sampai ada deket dulu sama cowok, sampai kayak gitu loh. Makasih gitu udah diingetin gitu, itu baik. Oke, makasih. Sami-sami.